Yang hormat. Pagi Bu. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, salah satu di antara kita pimpin kita dalam doa. Oke, baik, silakan duduk semua. Baik ya? Tadi pagi sudah makan? Sudah. Oke, tidak ada sampah-sampah di sekitar kalian ya? Iya. Semuanya bersih. Oke, bahkan absen ya? Oke, Debianti, Hadir Bu. Oktaviana Magi, Hadir Bu. Petronella, Hadir Bu. Nurul Nadia, Hadir Bu. Nona Siva, Hadir Bu. Maria Fatima, Hadir Bu. Agustinus Tubun Klobong, Sakit. sakit ya? Iya Bu. Genoveva Beto Tifaona, Hadir Bu. Hati Jatul Kubra, Paulus Boli. Ada Bu. Oke, baik. Jadi satu yang sakit ya? Iya Bu. Yang lainnya hadir. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Yang kita hadir ini ada surat. Sakit. Ada surat ya? Oke, baik. Kalau begitu, kita mulai pembelajaran ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu. Masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Ya, pembelajaran kelas 12 minggu lalu bab pertama itu tentang apa? Hak dan Ya, hak dan kewajiban warga negara. negara ya, masih ingat tidak? Masih. Ya, hak itu apa? Hak merupakan semua hal yang Anda beroleh atau dapatkan. Oke, tepuk tangan dulu. Semua hal yang kita peroleh atau kita dapatkan. Kalau kita peroleh dan kita dapat, lalu kewajiban berarti yang harus kita Penuhi. atau laksanakan. Oke, luar biasa Bapak semuanya menguasai materi ya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi berkaitan dengan materi minggu lalu hampir semuanya menguasai materi ya. Oke, baik, kalau begitu berarti sudah tahu kira-kira materi kita minggu ini atau hari ini berkaitan dengan apa? Perlindungan dan penegakan Indonesia. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan dan penegakan hukum. Kira-kira ketika anak-anakku sekalian mendengarkan kata itu, apa yang kalian pahami? Hukum di Indonesia sudah ditegakkan dengan baik? Belum. Ya. Kira-kira ada alasannya tidak kenapa hukum di Indonesia belum ditegakkan dengan baik? Karena masih terjadi kasus. Ya. Karena masih banyak kejadian kriminal di Indonesia. Oke, Debianti, karena masih ada kejadian kriminal di Indonesia. tentang Debianti. Kita tidak memahami ya, bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata melanggar hukum, melanggar hak. Ibu minta silakan kalian membaca buku halaman 33 sampai 40. Silakan buka. 33 sampai 40. Silakan bacakan sebentar, lebih memahami sehingga kita lebih menguasai materi berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, terima kasih sebentar. Oke, sudah? Ya Bu. Sudah ya? Oke, baik. Kalau begitu, di sini karena kita sudah bahas sedikit tentang materi itu, lalu sudah membaca-baca, maka dari itu kita mulai dulu dengan memulai pembelajaran kita hari ini dengan menyanyikan lagu. Ya? Oke, silakan semuanya berdiri.
Oke, silakan duduk. Oke. Jadi dari lagu itu Ibu ambil sehingga kita bisa memahami dan menyelami arti dari lagu itu, karena Indonesia yang begitu luas, begitu besar sehingga banyak terjadi konflik-konflik. Makanya dari itu ada apa materi kita yang hari itu yaitu perlindungan dan penegakan hukum, sehingga bisa mengatur tentang tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Oke, bisa dipahami itu? Oke, baik. Kalau begitu, menjelaskan tentang kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Silakan Devianti bacakan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3.2 mengevaluasi praktik perlindungan dan penegak hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, baik, terima kasih Devianti. Lalu IPK-nya peserta didik mampu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Lalu tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik, model PBL, metode diskusi, presentasi dengan bantuan PowerPoint dan video tentang praktek perlindungan dan penegakan hukumnya untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, baik. Lalu di sini model pembelajaran yang dipakai hari ini yaitu PBL ya, Project Based Learning. Sama bahas dulu. Kira-kira ada yang tahu tidak pengertian dari hukum? Aturan sanksi. Ya, aturan atau sanksi. Ada lagi, hukum itu apa? Silakan angkat tangan kalau tahu. Iya, silakan. Peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Oke, tepuk tangan dan teman sudah berbuat. Hukum itu apa? Tujuan dari hukum, silakan angkat tangan kalau tahu. Iya, silakan. Tegaknya keadilan. Oke. Tegaknya supremasi hukum. Tegaknya supremasi hukum. Tepuk tangan untuk teman itu, silakan. Lalu yang ketiga, kalau teman biasa sudah, silakan yang ketiganya. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Oke, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Luar biasa, terima kasih. Berarti di sini kita akan menonton video ya. Ya, kita akan menonton video di sini. Jadi di situ anak-anak siapkan buku. Sebelum itu Ibu pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting berkaitan dengan video tersebut ya. Oke. Atau lebih baiknya mungkin duduk berkelompok langsung. Iya. Oke. Jadi kalau begitu kita langsung menghitung ya. Oke, menghitung. Dari depan sini silakan. 2, 3. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang dan kelompok 3 di sini. Oke, silakan bergerak. Sudah? Oke. Silakan semuanya perhatikan ke depan ya. Pelanggaran masih terjadi hingga hari ketiga pelaksanaan penindakan dan sanksi sosial aturan PSBB. Umumnya para pelanggar tidak menggunakan masker maupun menjaga jarak. Oke, baik ya. Oke. Seperti itu saja videonya ya. Ya. Jadi kita sama-sama bahas dulu tadi. Mereka yang melakukan pelanggaran PSBB atau pembatasan sosial berskala besar tadi, mereka dikenakan sanksi ya. Tadi yang pertama ada dikasih pakai rompi orange ya. Ada yang memakai rompi orange, itu mereka yang melakukan tindakan pelanggaran karena tidak memakai masker. Lalu ya tadi satu lagi yang tadi tidak memakai masker disuruh apa? Menyapu ya, menyapu trotoar, disuruh membersihkan sehingga ada efek APD masing-masing ya, ada suruhannya di dalam ya. Sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 ya merumuskan kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah dengan menjelaskan bagaimana jalannya masalah. Oke, jalannya masalah ya. Oke, jadi mengapa bisa diberlakukan PSBB atau mulai dari menjelaskan PSBB itu apa, sehingga kenapa bisa diberlakukan PSBB, diskusikan. Lalu kelompok 2 dan kemudian diterapkannya PSBB ya. Kelompok 3 mengusulkan kebijakan publik yang mengatasi masalah. Oke. Jadi tadi Ibu berikan waktu 10 menit. Silakan
dari sekarang. Silakan berdiskusi. Paham, silakan bertanya ya. Ya Bu. Yang belum paham. Dicatatnya jangan dibaca langsung di HP ya. Jangan. Belum Bu, sedikit lagi Bu. Oke. Kita berikan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Peliburan sekolah yang dimaksud adalah penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantikannya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif. 2. Pembatasan kegiatan keagamaan. Pembatasan dilakukan dalam kegiatan keagamaan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah. Sekian dari Kami, mungkin kelompok ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Silakan. Kelompok-kelompok yang mau bertanya. Apa itu PSBB dan apa itu tujuan dari PSBB? PSBB adalah pemberantasan sosial berskala besar. Tujuannya untuk memutuskan rantai COVID-19. Iya. Jadi tujuannya adalah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tangan untuk kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Kelompok 3 bertanya. Kenapa PSBB itu harus diberlakukan di Indonesia? Mengapa PSBB harus diberlakukan di Indonesia? Kelompok 3. Karena banyak penduduk yang terinfeksi COVID-19 sehingga dengan berlakunya PSBB di Indonesia bisa menekan laju penyebaran COVID-19. Kelompok 3 bisa diterima? Bisa, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi. Kelompok menuliskan ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh kelompok lain, dirangkum dalam LKPD lalu dikumpulkan ya. Iya, Bu. Jadi di sini anak-anak sekalian sudah mempresentasikan hasil diskusi tadi ya. Oke, kalau begitu Ibu mau sampaikan dengan hasil presentasi kalian tadi. Silakan kelompok 1 tadi berkaitan dengan sudah menyimpulkan materinya masing-masing. Di sini Ibu mau salah satu peserta menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan yang ingin menyimpulkan angkat tangan. Silakan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang berlaku. Tepuk tangan untuk teman kita dulu. Karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Debbie. Hasil kelompoknya silakan. 2. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi di sini Ibu mau bertanya dulu, apa yang kalian rasakan setelah mengikuti materi hari ini? Menyenangkan. Oke, poin ada video ya? Ya. Oke, baik. Oke, jadi di sini anak-anak sekalian, Ibu sudah menyiapkan itu ya, sebuah deklarasi yang akan kita deklarasikan sama-sama ya. Di sini anak-anak silakan berdiri dulu. 1, 2, 3. Kami siswa dan siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Medanjeli mendeklarasikan siap menjunjung tinggi hukum di Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, silakan duduk di rumah, silakan belajar materi berkaitan dengan pertemuan kita minggu depan ya. Oke,
Sampai di sini saja materi kita hari ini. Salah satu di antara kita pimpin kita dalam doa penutup. Silakan semuanya berdiri. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, Amin. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Silakan